Ya mungkin karena ini sudah eranya digital, Iya, apa-apa sudah bisa masuk lewat HP kan. iya. Artinya kan banyak informasi yang sudah seliweran di mana-mana, terutama di HP itu kan kadang kita untuk memfilter juga susah. Karena kan kebenaran juga yang kemudian menentukan bagaimana kita bertindak juga kan, Mas Anies. Betul. Nah, takutnya ketika kebenaran kita itu nggak benar-benar benar gitu. Ya, itu malah tindakannya jadi nggak benar akhirnya. Kebimbangan atau ketidaktahuan itu hal yang memang ada dan boleh ya, karena tidak mungkin kita sempurna mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Terkadang itu ada orang yang tertipu dengan tampilan luarnya. Mungkin mohon maaf, tampilan luarnya itu rapi, berpeci, namanya agamis lah. Ya. Tapi ternyata di balik itu dia itu menyembunyikan, mohon maaf, kebusukannya. Bangsa kita itu kehilangan identitas. Yang katanya dulu adalah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang ramah-ramah. Mana sekarang kita lihat? Ya, Ramahnya sama orang asing. Nah, yang dulu katanya bangsa kita adalah bangsa yang pemaaf, mana sekarang? Ya, tidak saling memaafkan, malah saling menyalahkan. Ya, Saling yang dipertontonkan di depan kita. masing-masing tuh ya. Yang dulu katanya bangsa kita itu adalah bangsa yang pemberani, nenek moyang kita adalah seorang pelaut ya misalnya gitu ya, kita yang tangguh. Mana sekarang ada banyak hal kejahatan di depan mata, kita tidak berani untuk mengungkapkan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali, ketemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini sudah sampai di episode yang ke-158. 258. 258. Nah, pada episode ini seperti biasa, saat menurut teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi, malam ini kita ketemu lagi. Setelah kemarin kayaknya Mas Aldi absen ya? 2 kali. Oh, 2 kali ya? Nah, ini ketemu kembali dan kita kira malam ini itu tamunya siapa Mas? Ini beliau kayaknya udah kita kenal bareng-bareng sih Mas. Karena sering ke Risma JT juga kan. Yaitu Ustadz Alis Arifah Rahman. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Anies, Mas Aldi. Ini katanya turun gunung ini. Iya, soalnya rumahnya daerah atas ya. Ungaran ya Mas? Ungaran. Iya, di Gunung Ungaran rumahnya. Ya, alhamdulillah bisa sampai Deket apa? Air terjunnya Semirang ya? Semirang betul. Silahkan mampir nanti teman-teman semuanya. Ini teman-teman mungkin kalau belum pernah ke Semirang bisa dolan Ya, kono ya. silakan nanti datang ke Ungaran, mampir ke Curug Semirang. Ya, mampir ke rumah saya. Termasuk dulu ini di sana juga termasuk selain aktif di masjid selaku ketua tamir masjid di daerah situ Mas, juga termasuk seorang dosen nggih, Ustaz. Betul, nggih. Seorang akademisi. Nah, aktivis juga dulu juga pernah di remaja Masjid Agung Jawa Tengah. Iya. Nah, ini luar biasa ini pengalaman beliau ini. Patut kita nanti gali. Banyak belajar sama beliau lah Mas. Nah, kira-kira temanya apa ini Mas? Nah, ini kita akan membahas satu kebimbangan di masa sekarang sih Mas Anies. Di era digital sekarang itu terutama kita yang sering pakai media sosial. Itu bingung akan kebenaran gitu loh. Kadang kita tuh mengalami kebingungan akan kebenaran. Nah, kalau kita misal bingung sama kebenaran, ya mau kita pegang terus apa gitu loh. Oke, ya mungkin karena ini sudah eranya digital. Iya.
zaman globalisasi Iya. apa-apa sudah bisa masuk lewat HP kan. Iya. Artinya kan banyak informasi yang sudah seliweran di mana-mana, terutama di HP itu kan kadang kita untuk memfilter juga susah. Nah, karena kan kebenaran juga yang kemudian menentukan bagaimana kita bertindak juga kan Mas Anies. Betul. Nah takutnya ketika kebenaran kita itu nggak benar-benar benar gitu, ya itu malah tindakannya jadi nggak benar akhirnya. Nah ini gimana Ustadz? Bagaimana kita bisa mencari kebenaran dengan sebenarnya benar tadi kata Mas Aldi kan? Kan kita kan juga bingung, ini di media sosial ada juga banyak informasi yang berseliweran kemana-mana tapi nggak tahu ini yang benar yang mana kan gitu. Saling ngeklaim kebenaran masing-masing. Nah, betul. itu. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mas Anies, Mas Aldi, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Ya, betul. Yang pertama perlu kita akui bahwa saat ini kita bimbang. Ya, bahkan orang-orang yang mempunyai ilmu atau dalam hal-hal yang memang ahli dalam hal tersebut juga bimbang dengan kondisi ataupun informasi-informasi yang berkembang dengan cepatnya terutama di dunia media sosial, di dunia maya yang ada di depan kita. Namun sebenarnya ya kebimbangan atau ketidaktahuan itu hal yang memang ada dan boleh ya, karena tidak mungkin kita sempurna mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Dan tentunya teman-teman yang mungkin awam baik dalam ilmu ataupun dalam ilmu agama itu pun juga tidak hal yang salah. Karena ada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya bahwa bertanyalah kepada ahlinya ketika engkau tidak mengetahui. Artinya kita boleh tidak tahu. Tentunya ketika kita tidak tahu itu juga kita harus menyandarkan atau kita mencari tahu dari ahlinya. Nah, cuman kita harus akui. Yang terjadi kan kadang kita tidak mengakui bahwa kita itu adalah salah satu manusia yang Tidak lemah dan tidak tahu. Baru tahu satu, tapi sudah mengatakan dan menyatakan bahwa seakan-akan itu adalah suatu yang benar dan itu yang benar apa yang dia ketahui tanpa melihat hal-hal yang lain atau informasi-informasi yang lain. Apalagi sekarang banyak informasi yang tadi disampaikan Mas Aldi, Mas Anies bahwa di media sosial itu dalam satu konten misalnya, itu yang menarik itu bukan kontennya, tapi komentarnya. Komentarnya itu antara yang pro dan kontra ya. Pro dan kontra, hater dan yang menyukai itu saling menguatkan dan itu lebih menarik daripada konten itu sendiri kadang itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang tahu ilmunya saja bingung, apalagi adalah teman-teman yang awam, bahkan kalau itu dalam konteks agama yang tidak pernah tahu tentang permasalahan tiba-tiba disuguhi berbagai hal, berbagai permasalahan apapun, khususnya dalam agama itu yang ada di depan mereka dan setiap saat muncul dalam scroll mereka dalam media sosial mereka. Nah, itu akan sangat membingungkan dan membahayakan sekali kalau dia atau teman-teman yang awam itu salah mengikuti atau salah menafsirkan atau salah mengambil informasi yang salah. Nah, itu kan akan menjadi kegaduhan baru dibandingkan kegaduhan-kegaduhan yang lalu. Tapi kalau itu konteksnya. Mungkin orang sekarang ini ya, generasi sekarang lah itu sangat sulit membedakan mana yang benar mana yang salah, Ustadz. Jadi terutama kayak gini, ini nggak cuma di media sosial sih, karena terkadang kan dunia offline sama online kan sebenarnya sudah hampir nggak ada bedanya lah gitu. Betul. Dan saling mempengaruhi kan akhirnya. Terkadang itu ada orang yang tertipu dengan tampilan luarnya. Mungkin mohon maaf, tampilan luarnya itu rapi, berpeci, gamanya agamis lah. Tapi ternyata di balik itu dia itu menyembunyikan, mohon maaf, kebusukannya. Yang akhirnya kemudian, mohon maaf, banyak kasus yang terjadi, misal ada ustadz yang kemudian melakukan
pencabulan atau mungkin ada yang mungkin melakukan korupsi bahkan Iya, kan. betul. Iya. Nah itu kan bahkan ada guru yang korupsi dana yang buat siswa itu loh Mas Anis. Bos. Nah, itu kan Bos, juga loh, ini padahal orang-orang yang mohon maaf ahli ilmu loh Ustaz. Iya, betul. Dan dia kan tadi jenengan bilang ahli ilmu pun bingung gitu kan. Nah, Iya. kita kemudian mau percaya sama siapa? Ini guru, ada yang kiai kayak gitu, kira-kira gimana? Ya, memang kalau kita lihat sejarah, nah ini ada beberapa sejarawan, peneliti sejarah. Hmm. Setelah era kolonialisme, jadi abad 19-20-an, itu bangsa kita itu kehilangan identitas, the loss of identity. Ya, bangsa kita itu kehilangan identitas. Contoh yang katanya dulu adalah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang ramah-ramah. Mana sekarang kita lihat? Ya, Ramahnya sama orang asing. Nah, yang dulu katanya bangsa kita adalah bangsa yang pemaaf. Mana sekarang? Ya, tidak saling memaafkan, malah saling menyalahkan. Ya, Saling yang dipertontonkan di depan kita. Masing-masing tuh ya. Okay. Yang dulu katanya bangsa kita itu adalah bangsa yang pemberani, bangsa yang kalau kita nenek moyang kita adalah seorang pelaut ya misalnya gitu ya, kita yang tangguh. Mana sekarang ada banyak hal kejahatan di depan mata, kita tidak berani untuk mengungkapkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mencari kebenaran, dan itu tentunya adalah ini permasalahan yang tidak sepele. Ya, ini harus bersama-sama dan kesadaran bersama. Tapi yang paling utama adalah yang pertama memang adalah sosok. Ya, jadi sosok ya. Jadi Islam itu bisa berkembang luas, bisa diterima oleh masyarakat ketika itu masyarakat Arab adalah sosok baginda Sayyidina Muhammad SAW yang sebelum diangkat menjadi nabi beliau sudah dikenal dengan Al-Amin. Amin. Jadi ketenaran beliau sebagai seorang yang dapat dipercaya itu sudah dibangun jauh-jauh hari sebelum beliau diangkat dan mengumumkan kepada umatnya bahwa saya adalah seorang nabi. Sudah dibangun, integritasnya itu sudah dibangun dulu. Oke. Ya. Nah, sedangkan sekarang kita mencari orang yang berintegritas, yang bisa kita contoh. Nanti disampaikan ketoke secara fisik, face covernya Islami banget. Islamik ya, misalnya gitu. Wah, kayaknya ini nggak mungkin kalau melakukan. Ternyata ya melakukan juga. Nah, maka identitas yang dibangun, identitas bangsa kita itu bangsa yang mau dibawa kemana kita itu sekarang kita masih mencari-cari, ya. Dan kita tentunya kita sebagai masih muda ya, kita masih pemuda-pemuda yang mencari sosok panutan, kita juga kebingungan juga. Nah, artinya ungkapan ini adalah ungkapan yang mungkin melalui podcast ini juga didengar oleh para ya pemerintah, sesepuh, para ulama yang mungkin keresahan pemuda ini juga bisa didengarkan. Artinya kan kita sedang krisis ketokohan itu ya. Betul. Teladan, panutan. Sehingga kita sebagai anak muda kadang bingung untuk mencari siapa ini yang harus saya ikuti kan gitu. Tapi kalau misal saya menawarkan satu opsi nih terkait dengan tadi. Tokoh jenengan itu. Ya ini mungkin hampir kayak gitu. Misal kita kan kehilangan sosok panutan nih, Ustadz. Tapi kan kita kan tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Gimana kalau kita misal masing-masing dari kita itu menjadi satu panutan dalam misal satu bidang tertentu. Misal contoh lah kalau misal kita pengen fokus sama lingkungan, maka kita kemudian jadi sosok yang bisa jadi panutan untuk menjaga lingkungan, misal nggak buang sampah sembarangan. Daripada kita susah-susah nih nyari orang yang sangat sempurna, itu kan kayaknya sulit kalau bukan Rasulullah sendiri tadi kan. Iya, betul. Nah, jadi memang kalau nanti masuk ke bagaimana solusinya dengan kondisi, kita kan masih diskusi tentang fenomena.
bagaimana ketika kita seperti itu sebagai kembali lagi. Jadi saya memposisikan diri seperti teman-teman yang tidak mempunyai dasar kuat secara keagamaan sehingga teks-teks keagamaan itu sangat minim. Contoh misalnya bicara tentang kebersihan, tidak semua orang itu paham an-nadhafatu minal iman. Oke. Ya. Tidak semua orang paham bahwa kebersihan itu ternyata sebagian dari iman. Tidak semuanya paham. Nah, bahwa kebersihan itu adalah aturan pemerintah membuang sampah itu tidak boleh. Seakan-akan hanya tahu itu aturan pemerintah, bukan bagian dari perilaku agama. Nilai-nilai Islam itu tidak masuk. Jadi pemahaman-pemahaman keislaman itu tidak dipahami. Islam itu berhenti yang seakan-akan hanya ritualitas. Artinya hanya sebatas ubudiyah saja, ibadah Ubudiyah saja. dan ritualitas yang mungkin Islam itu hanya sholat, puasa. Nah, padahal nilai-nilainya itu yang lebih penting daripada ritualitas itu. Termasuk kan ada ajaran hubungan sosial antar Betul, sesama. Terus ya. ada juga bagaimana kita harus bisa merawat alam kan. Betul. Kan sekarang apalagi banyak bencana Mas Aldi. Betul. Itu kan kayak nilai-nilai tadi ya, yang saya garis bawahi itu nilai-nilai tadi. Berarti kan kalau misal kita seorang kiai atau mungkin misal Mas Anies lah jadi kiai atau jadi guru, itu kan pasti punya ilmu sampai bisa disebut kiai sama guru kan. Ketika kita nggak menanamkan nilai-nilai itu ke dalam diri kita, kan akhirnya jadi percuma juga kan Ustadz. Iya, Kayak betul. kita nggak bisa mencontohkan tadi kebersihan sebagian dari iman. Kita mungkin ngomong kebersihan sebagian dari iman, tapi ternyata perilaku kita itu nggak mencerminkan apa yang kita ucapkan. Apakah Buang sebenarnya sampah sembarangan itu ya. apakah sebenarnya masalahnya itu di situ? Orang-orang ahli ilmu itu nggak Tidak mengamalkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya gitu loh. Karena banyak juga kayak gitu kan. Ya, kalau mengatakan itu nanti saya takut kualat itu. Ya, artinya kan itu memang tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita tarik ke belakang, kalau kita sedikit masuk ke ilmu tasawuf, berarti kan sejauh mana para guru-guru kita ini memberikan ilmu yang bermanfaat, keikhlasan beliau mengajarkan ilmu kepada kita itu sehingga kita itu benar-benar masuk ilmu kita dalam hati itu sejauh mana. Nah, dibandingkan misalnya para tokoh-tokoh ulama-ulama, para masyayikh yang dahulu yang sudah masyhur dan sudah terbukti menghasilkan para orang-orang besar. iya. Nah, contoh misalnya kita lihat dulu Pak Presiden Soekarno pertama kali ketika menjadi presiden itu adalah usia berapa? 40-an ya, Iya. kalau nggak salah. Artinya usia muda. Usia muda. Berarti Mas Aldi masih punya kesempatan itu ya. Nah, artinya usia muda. Jadi pemuda ketika itu matang artinya. Baik secara integritas, secara mental, ataupun ilmunya. Dan banyak ketika tokoh kemerdekaan itu kita lihat sejarah, banyak yang dari pemuda. Ya, termasuk kan Nabi Muhammad juga usia muda itu Usia kan. muda. Nah, sekarang kita geret ke sini. Berapa tokoh muda yang muncul? Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Kan gitu cerita. Artinya kan sekarang kan jadi minim kan, artinya anak muda itu perannya itu minim, bahkan ketokohannya juga mungkin ada tapi kan minoritas. Iya. Kenapa itu Ustadz kok kayak gitu? Nah, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama. Nah, pertanyaan besar kenapa itu jadi? Dan itu tidak hanya di konteks negara, kok bukan hanya di Indonesia. Banyak presiden-presiden di negara-negara lain sekarang ya dari tokoh-tokoh tua. Oke. Amerika. Ya. Malaysia, Inggris. Ya, itu kan banyak tokoh-tokoh tua-tua yang harusnya ini adalah porsinya pemuda-pemuda yang harusnya di usia matang sekitar 40-an tahun adalah Berarti usia secara nggak yang langsung matang. itu ada generasi yang degradasi gitu ya. Iya, ya artinya Kualitasnya kan semakin menurun. kualitasnya kalau kita lihat statistik itu Heeh. artinya kan menurun. Iya. Usia pemuda saat ini itu kalau kita lihat bandingkan dengan zaman ketika itu sangat menurun, baik secara integritasnya, baik secara mentalnya, baik secara keilmuannya. Gini, Semakin berkurang. Kan saya juga kadang mengamati itu ya. Artinya begini Mas Aldi ya. Sepengalaman saya sebagai orang yang tadi mungkin pernah muda atau masih muda itu ya. Masih. Itu kan begini ya.
ketika kita apalagi zaman digital ya, zaman serba cepat, informasi serba ada kan. Terkadang kita pengen fokus ke sesuatu kan nggak bisa. Karena kan sekarang kan tidak ideal lagi. Sekarang mungkin A, nanti di beberapa menit kemudian jadi B kan itu kan. Artinya kita untuk konsisten, untuk istiqomah terhadap sesuatu, ilmu lah kan, itu kan nggak bisa. Sehingga mengakibatkan kita nggak punya spesifikasi khusus atau kalian khusus kan. Sehingga ke depan ya kita mau ditanya tentang apapun ya nggak bisa tuh loh. Nah, berarti maksudnya Mas Anies gini, kalau sebenarnya kan ini kan karena kita berkembang di dunianya dan sangat dinamis lah, Iya, beragam. betul. Kalau saya tangkap itu malah kalau kita cuman fokus sama satu, itu malah kita mengaburkan potensi yang lain. Ya. Jadi mungkin di masa yang akan datang kita tuh harusnya multidisiplin mungkin Mas Iya, Anies. betul. Ya, Jadi kita bisa apapun baiknya lah seperti gitu. itu. Tapi kan tadi gara-gara multidisiplin, misalkan contoh ada 5 ilmu kan ya, Iya, iya. semuanya kan nggak tercapai, nggak punya spesifikasi khusus, nggak punya kalian khusus. Hmm. Ini ya paling 20%, ini 5%, kan nggak jadi ketokohannya nggak ada. Misalkan ini contoh tadi mungkin Pak Habibie, kan tokoh teknologi. Iya. Terus siapa lagi Gus Dur, pluralismenya juga jadi tokoh bagaimana bisa menyatukan segala macam ras dan umat itu kan. Lah kita kan nggak bisa seperti itu. Contoh misalkan tadi belajar filsafat, tapi kan juga nanti merembet ke yang lainnya. Pengennya anak muda hari ini, pengen semua bisa. Tapi ternyata nggak konsisten dalam maksudnya Mas Aldi. Oke. Itu gimana Ustaz? Ya, artinya sebenarnya ilmu itu tidak ada klasifikasi. Apakah ini ilmu umum atau ilmu agama? Iya, iya, iya. Kalau kita tarik, kita melihat kembali ke sejarah. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dulu ya ahli, Semua bidang ya. ahli agama, seorang ilmuwan, juga ahli-ahli bidang-bidang keilmuan yang lain. Betul. Jadi memang juga ahli fikih, juga ahli astronomi, ahli matematika, ahli fisika. Nah, jadi beliau-beliau bisa melakukan itu. Tapi mungkin yang perlu kita lihat bersama adalah prosesnya. Nah, sejauh mana beliau-beliau itu bisa membuat atau meraih pencapaian yang seperti itu, membuat karya-karya yang fenomenal sampai saat ini yang banyak sekali sekarang masih digunakan oleh manusia zaman sekarang. Apa prosesnya? Bagaimana tirakatnya, kalau kita bahasa Jawa ini kan tirakatnya mulai dari orang tuanya, bagaimana beliau dididik dan lain sebagainya, itu yang mungkin perlu kita telaah dan kita pelajari. Tidak hanya kita melihat beliau ini adalah tokoh, tapi bagaimana prosesnya itu. Kalau sekarang tuh jangankan membuat karya baru ya, melanjutkan karya yang lama saja kita nggak kuat loh, nggak bisa loh ya. Iya, ini nyindir saya kayaknya Mas. Maksudnya gimana? Artinya kan kebanyakan seperti itu Mas Aldi. Iya. Karena kan banyak yang pengen membuat inovasi yang baru, tapi nggak bisa. Itu gimana itu? Kalau saya lihat ya Mas, terkait dengan anak muda kenapa kok nggak ada yang kemudian menjadi tokoh gitu kan? Atau mungkin tadi maju di dunia politik yang perannya itu signifikan untuk kebijakan lah. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, itu kemungkinan bisa jadi juga yang generasi-generasi atasnya itu nggak memberi kesempatan. Atau mereka itu masih pengen menjabat gitu loh. Masih pengen menguasai. Gitu ya. Nggak mau pengkaderan gitu ya. Nah itu, apakah bisa jadi kemungkinan juga karena itu? Ya itu bisa jadi. Maka kalau menyambung dari penjelasan saya di awal tadi, jadi setelah era kolonial itu, jadi yang pertama, yang identitas bangsa itu sampai saat ini masih mencari. Identitas bangsa Indonesia yang mau dicapai itu seperti apa. Nah, termasuk yang kedua adalah konsep kepemimpinan. Yang model seperti apa? Misalnya kita bicara demokrasi Pancasila, demokrasi yang seperti apa yang mau dicapai? Apakah demokrasi yang seperti saat ini atau ini masih dinamis terus sehingga demokrasi ini bisa tadi memunculkan tidak ada pembatasan. Nah, apakah yang seperti apa ini masih berproses terus dan masih butuh lama dan kita nggak tahu ini sampai kapan ini pasca kolonial. Nah, padahal dulu kalau kita lihat sejarah ya di sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia dulu sebelum era kolonial itu kita sudah mempunyai banyak sekali
kerajaan. Artinya peradaban dulu malah lebih Peradaban unggul ya, dulu lebih maju ya. Kita sudah punya peradaban, keilmuan yang tinggi. Contoh misalnya kalau kita bicara Sriwijaya, dulu Ya. kalau belum sekolah di Sriwijaya itu belum dikatakan ahli dalam bidang agama yang ketika itu. Ya, ketika itu. Terus kalau belum ke Majapahit itu belum dikatakan ahli dan lain sebagainya itu. Nah, tapi itu hilang. Iya. Hilang. Dan sekarang bukan fenomena ya, pola itu sudah hilang. Iya, Gitu. iya. Kira hilang. Keilmuan itu sudah tidak menjadi. Atau boleh dikatakan ini, Ustaz, utama. kita mungkin sudah tercerabut dari akar kita atau gimana? Iya, jadi kalau kita tarik ingatan sejarah kita kan yang kita ingat-ingat hanya masa Belanda. Belanda menjajah kita 350 tahun. Iya. Setelah itu kita nggak ada ingatan. Iya. Sebelum itu betul kan kita bangsa yang besar ya. Ya, Sampai menguasai beberapa negara di Asia kan Mas Aldi? ya sampai kerajaan Islam kita menguasai berbagai, ya menguasai keilmuannya, juga menguasai wilayahnya dan lain sebagainya, termasuk konsep kerajaannya. Walaupun ketika itu adalah raja, tapi masyarakatnya juga sejahtera. Bahkan ada jurnal yang mengatakan di era 8 Masehi, di tahun ke-8 itu, kalau sekarang itu misalnya dikatakan negara paling aman itu di Singapura, kalau kita tinggal misalnya HP kita di satu tempat, itu kita 3 hari 5 hari kembali lagi masih ada. Itu di Indonesia, bukan di Indonesia ya, di bangsa kita di abad 8 Masehi itu sudah pernah seperti itu. Nah, itu hilang sekarang, berganti. Nah, tadi kalau kita berbicara soal kebenaran lagi nih, Ustadz, kan untuk mencapai kebenaran kan kita pasti ada jalannya nih, ada step-stepnya lah. Kita kan tadi bicara soal orang awam lah, yang dia itu mungkin dapat ilmu, dapat informasi itu sepotong-sepotong. Betul. Nah, gimana caranya ini kita posisikan sebagai orang yang awam, biar kita itu bisa mengidentifikasi kebenaran, biar kita itu nggak memegang kebenaran yang palsu gitu loh. Nah, itu sebenarnya mungkin jalannya untuk ke sana, atau mungkin alat yang kita gunakan untuk ke sana itu apa gitu loh. Yang pertama adalah kita adalah manusia yang al-insanu mahal khata' wa nisyan. Kita harus mengakui. Ya, kita harus mengakui bahwa kita adalah seorang yang memang tidak mampu. Artinya kita punya kelemahan gitu kan. Kita punya kelemahan. Nah, entah kita sebagai apapun, sebagai manusia punya kelemahan. Ya, kita kelemahan yang perlu kita akui. Nah, pengakuan itulah nanti yang akan menjadikan kita tidak akan mudah untuk mengatakan bahwa apa yang saya ketahui itu adalah benar. Yang paling benar. Nah, pengakuan yang pertama adalah pengakuan itu dulu. Nah, ketika sudah mengaku, pasti dia akan mencari apa yang benar. Nah, ini nanti yang baru perlu kita lebih diterangkan, bagaimana kita mencapai dengan berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang ada itu, mana yang benar yang menurut kita itu yang paling aman. Dan mungkin gitu. Oke. Ya. Artinya kan kita harus sadar diri dulu ya, bahwa kita sebagai makhluk yang namanya manusia itu punya kelemahan. Tadi disampaikan bahwa kita juga punya kelemahan, lupa dan salah kan gitu kan. Itu kalau nggak sadar kan berarti kita kalau merasa benar berarti kan tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia kan Mas Aldi. Betul ya. Nah Mas Aldi, ini menarik tentang bagaimana kita menjadi manusia yang sadar diri. Karena tadi kan ada hadis atau apa ini kan tentang man arafa nafsah faqad arafa rabba itu kan. Nah, itu hadis itu. Hadis ya. Orang yang tahu tentang dirinya kan nanti akan tahu tentang Tuhannya. Ini kan juga ada kaitan dengan kebenaran. Nah, sebelum nanti kita lanjut tentang bagaimana kita bisa membangun kebenaran secara benar-benar kebenaran itu sejati kan, tapi kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan serta sentuhan arsitektur Jawa semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah.
Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam ini bersama Ustadz Alis Arif Rahman dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, Mas Alis atau Mas Aldi, kan tadi kita ngomong tentang manusia dan kebenaran. Kalau kebenaran mutlak kan kita nggak tahu ya, itu kan urusannya Tuhan dan Allah kan yang maha benar kan. Tapi informasi yang beredar kan itu juga harus kita filter. Kan ada istilah saring sebelum sharing kan begitu. Nah, mungkin Mas Aldi ada fenomena apa tentang kebenaran ini? Kalau tadi malah saya pengennya membahas tentang, kan kita berangkat dari orang awam nih. Kan biasanya kita orang awam itu kita lihat di media sosial tahu dikit udah komentar. Nah, sebenarnya kita kembali lagi ke masalah pendidikan, Mas Anis. Kalau kita tahu bahwa kita awam, kita nggak tahu lah itu sebaiknya itu harus gimana. Kan itu yang perlu kita perlu luruskan nih. Jangan tiba-tiba kita mengkomentari dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali lagi pendidikan itu sendiri, berarti kan kita butuh guru kan di situ kan Ustadz kan. Gampangnya kayak kita di sini kan, kita nggak tahu, kita butuh Ustadz Alis buat memberitahu lah, kan kayak gitu kan. Iya. Oke, ya yang pertama tadi kan saya sampaikan bahwa tentunya kita sebagai manusia harus mengakui bahwa kita itu adalah lemah dan banyak salah. Jadi tidak mudah untuk mengomentari dan mengatakan bahwa saya itu paling benar. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita itu tugas utamanya adalah untuk diri kita. Kita menjaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti kan yang pertama itu yang harus kita jaga adalah diri kita. Tidak perlu kita mengomentari misalnya orang ngapain di media sosial kita komentari. Berarti fokusnya ke dalam, bukan keluar. Ya, lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk lebih baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik dibandingkan hanya suka mengomentari dan menyalah-nyalahkan orang. Nah, karena tadi kalau kita melihat ayat itu adalah yang paling utama kita benar adalah diri kita. Ya, misalnya kalau kita melihat ada orang kenapa gitu misalnya orang tidak jamaah, ya kita harus memulai dari diri kita dulu untuk baru mau mengajak orang jamaah misalnya. Berarti gitu. kita melaksanakan dulu, baru nanti kita tadi mengajak orang. Baru mengajak. Ya, melaksanakan dulu, kita mengajak misalnya sedekah, ya kita mulai dulu. Kan jangan sampai mungkin jadi orang tua ya, anaknya nonton TV, disuruh untuk sholat jamaah, orang tuanya malah jamaah. Gitu. Jadi pertama adalah ku anfusakum, jadi kita dulu bagaimana. Nah, jangan terlalu mudah untuk masuk ke ranahnya orang, privasinya orang, karena kita kan suka melihat orang gini kan, sifat manusia kan gitu. Nah, ketika melihat orang sakit kita senang kan gitu. Itu kan manusia itu. Ketika konconya tidak berhasil kita tepuk tangan. Itu kan sifat kita yang harus kita hilangkan. Yang kita sadari bahwa itu adalah nafsu yang tidak baik yang harus kita hilangkan dari diri kita. Nah, maka kita harus sadar bahwa kita itu yang pertama adalah diri kita. Bagaimana kita memulai dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga
dari diri kita tadi kita bisa memberi contoh. Kalau konteks dalam pendidikan anak ya berarti anak kita akan mencontoh kita. Jadi figur atau idola yang dia contoh tidak jauh-jauh. Karena anak itu harus ada fisiknya, harus melihat secara langsung orang tuanya, bapak, ibunya yang bahagia, yang mencontohkan hal-hal yang baik di rumah sampai dan dimanapun. Itu kalau yang sudah punya pasangan dan anak. Ya. Kalau yang masih sendirian gimana ini, Ustaz? Artinya kan kadang juga banyak teman di tongkrongan, di organisasi, itu kan juga penting untuk bagaimana kita bisa membangun aura positif ya, membangun energi positif kepada orang lain gitu. Itu kan apakah juga sama kita harus mencontohkan dulu tentang kebaikan, baru nanti kita boleh untuk tablik lah menyampaikan kebaikan itu atau gimana? Iya betul. Kalau itu konsep yang universal Mas Adis. Jadi dalam hal apapun, ketika kita melakukan dulu, itu pasti akan lebih berimbas dalam untuk bisa mengajak. Maka tadi kalau saya sampaikan bahwa Nabi itu sebelum menjadi Nabi itu sudah membangun integritas yang luar biasa di kalangan umat ketika itu. Sudah dijuluki Al-Amin. Jadi satu-satunya orang yang dijuluki Al-Amin ya Nabi Muhammad ketika beliau belum jadi apa-apa. Sudah dijuluki Al-Amin, orang se-Arab yang paling bisa dipercaya. Itu kan suatu julukan yang sangat luar biasa sebelum nanti ketika menjabat sebagai nabi atau rasul. Iya, sebelum menjabat sebagai nabi. Kalau sekarang kan ada, Ustaz. Sekarang kan orang pencitraan dulu kan sebelum nanti menjabat di DPR atau tadi presiden. Ya, tadi pencitraan itu kan kemudian yang dianggap dia sebagai integritas kan Mas Anies. Padahal kan kalau kita lihat dari sosok Nabi Muhammad sendiri lah, beliau kan nggak menyampaikan apa-apa tuh. Beliau hanya menyampaikan akhlak beliau. Kan? Bagaimana bermasyarakat, bagaimana beliau dengan sosialnya, nggak ngomongin apa-apa dulu gitu loh. Bedanya kalau kita kan mesti udah ngomong segala macam tapi itu belum merasuk ke dalam diri kita gitu loh. Seolah-olah itu banyak yang disampaikan, teorinya itu banyak, tapi prakteknya nol kan itu ya. Ya, ini sebenarnya kritik sama buat diri saya sendiri. Ya, itu kembali lagi ya karena tadi ketika kita kembali membahas tentang Islam itu permasalahan saat ini adalah dianggap hanya sekedar ritualitas, ya formalitas, bukan nilai kehidupan. Bahkan mungkin teman-teman ketika nanti ditanya Islam itu apa, agama itu apa, nah itu jawabnya bingung. Islam itu ya sholat. Nah, itu jawabnya bingung. Apa agama Islam itu apa? Nah, kebingungan itu. Nah, saya pas ngajar mahasiswa di depan saya, agama itu apa? Itu nggak bisa jawab itu. Agama saja nggak bisa jawab. Nah, itu kan kebingungan itu. Kalau kata dosen saya itu Islam itu way of life. Gitu loh. Maksudnya jalan kehidupan gitu loh. Bahwa kita itu hidup ya ini Islam ini sendiri gitu. Kalau bahasa Indonesianya adalah pandangan hidup. World view. Jadi bagaimana orang hidup itu memandang, jadi melakukan kehidupan itu bagaimana itu adalah Islam. Dalam konteks Arabnya itu adalah al-istislam bitauhid. Jadi menyerahkan diri untuk kita itu bertauhid. Wal ingkiyat bitoah, ingkiyat bitoah dan sudah patuh, dan sudah pasti akan mematuhi. Yang ketiga wal baroah minas syirki wa ahli, dan sudah lepas dari segala bentuk kesirikan. Nah itu dalam istilah Arabnya. Nah hal-hal itu karena tadi kembali lagi Islam itu hanya dipandang sebagai suatu ritualitas. Kadang nilai-nilai yang dibawa ini yang kadang tidak dipahami. Karena setelah Islam harusnya naik dikit kepada konteks iman. Nah, tanya lagi tuh, apa iman? Nah, bingung teman-teman ini. Iman itu apa? Taunya iman itu percaya. Nah, kadang kalau sing rada beling-beling anak-anak beling-beling, rukun iman apa? Nah, ini bingung. Iman. Kadang nggak bisa jawab itu. Kadang nggak bisa jawab itu. Nah, hal yang sesimpel itu saja, kita ya bahasanya kita karena itu tanggung jawab kita. Kita saja kadang
lost gitu. Ya, artinya Kadang nggak tahu kadang atau nggak mungkin tahu. kita mungkin tidak mengamalkan ya. Ya, mengamalkan. Apalagi nanti naik lagi ke ihsan kan. Iya. Nah, mungkin ini Mas Aldi ya. Saya kadang fenomena ini juga merambah ke anak-anak muda. Anak muda sekarang kan kadang apalagi fenomena orang yang ateis, orang yang pokoknya hidup tidak beragama. Itu kan gara-gara tadi tidak mengenal agama dengan baik, terutama Islam itu kan. Sehingga nilai-nilainya yang harusnya tuh luhur, harusnya tuh punya tauladan, punya nilai kebaikan untuk masyarakat, untuk bahkan untuk alam ya, untuk tumbuhan macam-macam itu jadi nggak kena itu loh. Nah, itu apa yang menjadikan kita kok jadi merosot seperti itu, Ustaz? Karena pemahaman ritualitas, jadi orang-orang sudah merasa benar atau merasa yang paling benar itu dengan melakukan ritual tadi. Jadi kalau orang sudah ke masjid, sudah jamaah, sudah ke masjid salim itu sudah anggap sudah selesai ya? Itu Ya, ya? sholatnya misalnya dia rajin, Heeh. tapi dengan tetangga nggak tahu. Oke. Ada warga miskin sampingnya Iya. tidak diurusi. Ada tetangga kelaparan nggak tahu dan Dia rajin sholatnya, tapi membalak hutan, merusak alam. Nah, itu banyak terjadi. ini Kenapa? gimana Mas Aldi? Mungkin ada pengalaman tentang Apa pembalakan hutan? Bukan. Ya. Nah, saya mah tadi soal tadi ya kan itu kan sebenarnya kalau hal-hal semacam itu kan berangkat dari kebiasaan yang memang itu dibangun di masyarakat kan Ustaz. Gamanya kita lahir di situ, kita merasa melihat orang tua kita itu melakukan ini kok boleh ya. Akhirnya kan dia merasa bahwa itu kebenaran. Ketika itu berlanjut terus kan menganggap itu kebenaran, terus gampangannya kalau kita buang sampah di sungai, orang tua saya juga buang sampah di sungai kok gitu loh. Kayak dia itu menormalisasi itu. Kan itu kan kebangun dari kebiasaan. Nah, kalau kita nggak berani untuk melawan itu, maksudnya melawan dengan mempertanyakan lagi apakah yang aku lakukan ini udah bener, itu kan sulit. Iya. Karena kita kemudian kita kemudian nggak tahu kalau sebenarnya itu sesuatu yang salah gitu. Kalau kita nggak mempertanyakan lagi keyakinan kita tadi kan. Betul. Ya, artinya gini. Jadi ketika kita sudah melakukan ritual-ritual itu, maka kan kita harus melanjutkan tadi ihsan tadi yang disampaikan. Nah, ihsan itu apa yang kadang juga tidak dipahami teman-teman, yaitu anta butuwah ka'annaka taroh. Jadi kamu beribadah itu luas ya, tidak hanya ritual sholat ya. Iya. Seperti halnya kamu melihat Allah. Wa ilam takun taroh ka'annahu yarok. Kalau kamu tidak seakan-akan tidak melihat Allah, berarti kamu merasa seakan-akan Allah itu melihat kamu. Nah, itu yang kadang orang berislam itu hanya tadi sebatas level ritual. Dia tidak melanjutkan ke level kesadaran. Nah, kesadaran sehingga dia tidak perasaan tadi yang seakan-akan benar karena kebiasaan tadi itu tidak dimuhasabah. Nah, saya kalau tidak salah di salah satu teks di Nasha'il Ibad, salah satu ciri sesuatu yang bahwa itu dosa atau jelek itu adalah ketika kamu melakukan itu kamu malu kalau diketahui orang. Ngumpet-ngumpet. Nah, itu adalah sesuatu yang dosa. Kalau Anda melakukan sesuatu, nah itu ciri-cirinya. Itu malu kalau kelakuan Anda itu diketahui orang, itu adalah salah satu ciri-ciri dosa. Jadi kalau Anda pernah melakukan sesuatu, kemudian malu, lah itu berarti dosa. Nah, kalau kita merasa seperti itu, nah, kita mau buang sampah misalnya. Buang sampah ternyata saya buangnya mumpet-mumpet itu. Habis subuh, rasa dibuang ke sungai. Nah, itu ternyata kok kalau dilihat orang malu. Berarti itu dosa. Simpel kan? Sebenarnya simpel itu. Itu dosa. Nah, kalau orang yang tadi menerapkan keihsanan tadi, saya tidak dilihat orang, tapi Allah melihat saya. Dan ini dosa. Berarti saya tidak Berarti melakukan. ihsan ini sudah level kesadaran ya Ustaz ya? Kesadaran. Karena seakan-akan dia diawasi, merasa sudah kesadaran yang dia merasa. Nah, itu kan perlu proses itu. Nah, setelah level itu baru nanti level akhlak. Akhlak itu adalah sifatun rasihatun fin nafsi. Jadi sifat yang benar-benar tertanam di dalam jiwa kita, tertanam kuat di dalam jiwa kita.
Jadi ketika melakukan itu bisuhu lah dengan gampang. Misalnya otomatis tanpa dikomando. Misalnya ada teman, misalnya kita bawa makanan. Kalau memang akhlaknya sudah terbentuk, langsung tawari, monggo silakan. Iya. Kan kita kadang melihat teman kita berarti bukan karena kepentingan ya. Kan kalau sekarang berarti kalau soal pencitraan itu berarti nggak akhlak itu. Itu dipoles. Itu bukan kebetulan atau tadi yang sudah tertanam, itu dibuat. Karena kan kalau akhlak kan udah nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi, tanpa pikiran. Mikir, aku kayak enaknya tak kayak panganan apa ora kan. Tapi udah nggak mikir lagi. Jadi mau tuh diliput atau tidak kan itu nggak urusan itu ya. Misalnya ada saudara kita bencana ya otomatis apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Tiba-tiba membawa sesuatu kemudian difoto itu kan jadi framing dah. Apalagi kok sampai manggul-manggul itu kan ya. Ya, tapi kan kembali lagi itu kan proses kan. Mungkin ada tingkatan di situ yang memang dia masih tingkatan di bawah misalnya kayak gitu. Kan kalau kita misal tadi mencapai level kesadaran itu kan kalau kita ngomong kesadaran kan untuk orang awam nih, mohon maaf. Kan kesadaran tuh yang kayak gimana? Bukannya kita selama ini juga udah sadar. Kita kan gini kan udah sadar kan merasa bahwa melek, kita nggak pingsan kan udah sadar. Nah, mungkin kalau kita pengen menjelaskan soal kesadaran itu gimana Ustadz? Maksudnya biar kita tuh mencapai kesadaran itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang itu melakukan hal-hal yang tidak mencederai atau mengurusi atau menyakiti orang lain, berarti itu sudah mencapai kesadaran. Nah, kan gitu. Nah, dia tidak melakukan dosa-dosa yang tadi ketika dia melakukan itu takut. Jadi dia sudah mulai menghindari melakukan itu, berarti dia sudah mulai masuk kesadaran ya. Mulai masuk dan mau sadar, menyadari. Nah, dan kadang sebagian besar kita kan sudah tahu itu dosa. Tapi tetap dilakukan. Para koruptor itu bukan tidak tahu bahwa itu salah, tapi malah mereka itu melakukan itu bagaimana biar tidak diketahui. Berarti itu belum sadar Ustaz ya? Atau gimana itu? Ya jelas tidak sadar itu. Jelas tidak sadar, karena kalau dia sadar bahwa di kelakuan dia itu akan dilihat oleh Allah dan itu salah, ya dia tidak akan melakukan itu. Kan otomatis kan seperti itu. Iya. Tapi kan kalau kayak gitu kan perlu ada pendisiplinan juga kan Ustadz. Makanya kalau ibaratnya kita kayak mendidik seseorang anak gitulah. Kalau kita kan nggak bisa kita langsung kudu sadar gitu loh. Makanya kalau sering saya dengar itu gak dolor gitu, gampangnya gitu lah. Memang seusia itu kan gampangnya dia belum bisa mencapai level kesadaran yang kita maksudkan. Gampangnya kesadaran orang dewasa. Dan di situ kan perlu ada pendisiplinan juga ya. Gitu ya. Maka dalam Islam itu ada syariat, ada fikih. Kapan misalnya dalam konteks kita contohkan anak, kapan anak itu dinamakan akil, kapan anak itu sudah balik. Kapan mereka sudah mukallaf, itu kapan? Itu dalam konteks fikih, dalam konteks syariat itu kan ada. Nah, dalam konteks kenegaraan maka adanya peraturan dan undang-undang itu yang mengatur kesadaran. Kesadaran itu kan dalam jiwa kita. Nah, bagaimana orang-orang itu agar terjaga, biar sadar terus. Ya. Ada aturannya. Nah, ada aturannya biar kesadaran itu selalu terjaga. Nah, tanpa ada aturan itu ya kesadaran akan sulit. Berarti kalau orang yang sudah melanggar aturan, entah itu aturan negara atau aturan agama, itu sudah tidak sadar lagi atau gimana? Ya, dia melakukan salah. Kalau dalam konteks kita ya dosa. Ya, dalam konteks Islam ya melakukan dosa. Nah, kalau itu dia bertobat atau berjanji tidak mengulangi, namanya tobat. Tapi kalau dia mengulangi terus ya namanya dia pendosa. Ya kan gitu. Karena kalau di masyarakat Jawa itu ya sebenarnya yang mulia itu pada orang yang wani ditoto gitu loh Mas Aris. Bukan orang yang menata. Kadang kan kita kan gampang kalau nyuruh-nyuruh nata kan gampang, tapi orang yang berani untuk ditata itu kan yang sebenarnya itu mulia, karena kita kan kemudian merendahkan hati kita buat kita itu mau ditata gitu loh, dan merendahkan ego kita lah itu. Dan sekarang itu kan permasalahannya orang itu nggak mau ditata. Ya, kita udah ada peraturan, udah ada dilanggar. Ya mohon maaf kemudian hasilnya kayak kemarin yang lagi rame itu kan ada bencana, ada korupsi, itu kan karena ketika
kita melanggar aturan juga kan. Artinya kan kita sudah ada aturan Nah. tentang orang yang membalakan hutan pohon di hutan kan itu Iya. termasuk tidak baik dan itu sudah ada sanksinya, tapi Iya. dilanggar kan itu ya. Bahkan sama yang membuat aturan sendiri. Berarti itu mungkin ini Mas Aldi, tingkat kesadarannya masih belum sempurna itu. Artinya belum punya kesadaran lebih sehingga bisa melakukan pelanggaran aturan yang dibuat itu loh. Ya. Bisa dikatakan kesengajaan. Ya. Oh, kenapa itu? Karena ada Ya, kalau kita melihat dalam konteks agama ya dia jiwanya dikuasai oleh nafsu Oke. lawamah, nafsu serakah, nafsu yang lain. Ya, jadi jiwa hatinya yang harusnya itu bersih, ya, kolbun salim ya, kolbun yang hatinya harusnya bersih itu dikuasai oleh nafsu-nafsu yang harusnya tidak ada di jiwa seseorang. Dan kebenaran itu kan nggak bisa masuk dengan kayak tadi Ustadz. Ketika jiwa kita itu masih kotor, mohon maaf. Ya. Makanya kan perlu ada pencucian jiwa. Nah, biar kita itu ibaratnya itu kita membersihkan jalan kebenaran biar sampai ke hati kita itu dengan cara apa, Ustadz? Tentunya dengan cara-cara yang bersih juga. Ya. Tentu kalau kita yang simpel ya kita banyak zikir. Atau membaca mungkin ada mandi di Quran. sendang Natuna atau gimana? Nah, itu Permain agar satalis. ya itu agar malam-malam itu mau bermuhasabah itu Oh, gitu. iya. Jadi utamanya mau dulu, yang pertama kan mau. Kan kalau fisik kan mandi Ustaz ya. Ya. Kalau fisik mandi atau mungkin kalau pengen sholat itu wudhu untuk Ya. mensucikan diri. Kalau tadi mensucikan diri dari sifat sombong, sifat riya, sifat termasuk korupsi itu bagaimana itu? Ya itu kalau bagaimana ya panjang lah Mas Anies ya. Karena itu adalah jiwa yang dikuasai oleh nafsu. Yang bisa keluar dari itu ya dirinya sendiri. Ya, orang lain adalah salah satu faktor luar yang bisa menyebabkan. Tapi pada dasarnya adalah jiwanya sendiri Tergantung dirinya atau sendiri. dirinya sendiri mau atau tidak. Ya, mau apa tidak untuk keluar dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, bagaimana mau untuk menghilangkan nafsu yang ada pada dirinya. Seperti itu. Kalau circle itu, komunitas itu penting nggak Ustaz? Penting, jelas itu sangat mempengaruhi itu. Ya. Maka dalam mencari pertemanan kita mencari teman-teman yang bagus, teman-teman yang bisa mensupport kita pada hal-hal yang baik. Kan kadang juga ada circle atau pertemanan yang di depan itu baik-baik saja, tapi di belakang itu saling rasa-rasa. Di mana-mana itu Mas. ya, Di mana-mana itu. Tidak hanya tidak hanya di satu tempat, biasanya di mana-mana. Ya, kembali lagi karena kita masih manusia Iya, ya, iya. dan ini masih dunia. Ya, maka hal-hal yang seperti itu pasti akan terjadi di mana-mana. Ya, oleh karena itu maka kita perlu kesadaran bersama-sama bagaimana kita membaca ulang ya. Bagaimana kita itu beragama, bagaimana kita itu berislam, dan bagaimana tujuan kita dalam kehidupan kita. Bagaimana akhir kita mau membuat akhir kehidupan kita. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pertanyakan yang menjadikan kita bermuhasabah setiap waktu. Sebenarnya kan bahasan soal gimana kita mencari kebenaran ini kan sebenarnya sudah beratus-ratus atau mungkin berjuta-juta tahun itu iya. dibahas terus juga kan Mas Anies. Betul. Sebenarnya kan kalau kita perlu pahami di sini kan berarti sebenarnya kebenaran itu bukan proses yang final juga kan. Iya. Selama kita hidup ya, selama manusia ada itu kan kebenaran perlu kita cari terus. Iya. Kan kadang kita merasa udah benar karena kita sudah merasa mendapatkan. Nah, ketika kita merasa belum mendapatkan, pasti kan kita bakal membuka diri untuk kebenaran-kebenaran yang lain juga kan. Iya. Nah, biasanya kita udah final, udah megang kebenaran ya udah ini. Ya, bahkan dikatakan kebenaran itu relatif. Hmm. Nah, relatif siapa yang mengatakan itu. Bahkan sama-sama dalilnya, yang ini menggunakan dalil ini, yang ini menggunakan dalil yang sama itu mengatakan sama-sama benar, itu bisa. bisa nggak dikatakan kebenaran itu punya masa aktif, masa tenggang? Apa emang? Artinya kan karena tadi relatif ya. Kan misalkan kebenaran hari ini kan belum tentu besok itu juga sama gitu loh. Ya. Dengan jalannya waktu, dengan modernitas, dengan zaman yang juga semakin berbeda kan. Ya,
Maka yang perlu kita garis bawahi adalah nilai atau value. Nah, maka tadi kalau kembali ke pengertian, Islam itu adalah the way of life. Pandangan itu. Nah, value inilah yang nanti akan terus-menerus universal. Iya. Value bagaimana kita bersosial, bagaimana kita terhadap alam, bagaimana kita terhadap Tuhan, bagaimana kita terhadap sesama. Nah, itulah yang akan universal. Kalau bentuknya itu nanti bisa relatif, bisa menyesuaikan dengan keadaan dan zaman yang akan berlangsung. Nah, berarti secara prinsip kebenaran itu sebenarnya ya tetap sama itu gitu loh, prinsipnya, tapi kemudian bentuknya aja yang mungkin berubah-ubah. Kalau mutlak kan begini misal dia 1 tambah 1 jadi 2. Itu kan kebenaran ya. Iya. Terus yang dimaksud dengan itu relatif bagaimana itu? Kalau itu kan berarti kebenaran sudah memang nggak bisa diragukan lagi kan, nggak mungkin 1 tambah 1 terus jadi 3 atau apa gitu kan. Ya, ke relatif itu maksudnya nilainya, nilai kebenarannya. Jadi value, kalau bahasa kerennya sekarang itu value, misalnya nilai menghormati, nilai toleransinya, nilai bagaimana kita saling mengasihi, ya bagaimana kita menjaga alam. Nah, nilai-nilai itulah yang akan sesuai sepanjang zaman. Nah, kan saling contoh ya, menghormati di Jawa dengan di Sunda atau dengan di luar Jawa kan berbeda itu. Betul. Itu kayak gitu ya mungkin contohnya. Iya. Bentuknya beda tapi nilainya sama. Oke. Mungkin kayak tadi mungkin 1 tambah 1 bisa jadi 2, tapi untuk mencapai 2 itu kan bisa dengan berbagai macam cara juga kan. Bisa 4 kurangi 2 misalkan jadi 2 juga kan gitu. Mungkin seperti itu ya Ustaz. Contoh kita mau ke Jakarta ya, kan bisa naik bis, bisa naik kereta atau bisa naik pesawat, itu kan dengan tujuan yang sama kan gitu kan. Bentuknya mungkin yang beda-beda. Itu kebenaran yang tadi relatif ya. Relatif. Tetap sama kebenaran tapi nilai kebenarannya sama, bentuknya yang berbeda-beda. Nah, mungkin relatif. Saya pengen menekankan ulang kembali tentang tadi agama itu sebagai sebuah pandangan hidup. Sekarang kan enggak ya, orang seolah-olah itu malah beragama itu jadi enggak bangga loh. Ya itu kan anak sekarang seperti itu tuh. Itu bagaimana biar kita bisa menjadikan agama itu sebagai pandangan hidup, Ustaz? Ya. Agama sebagai pandangan hidup harus kita tata ulang. Maka agama itu kadang agama apapun bukan benar ya, tapi agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Kadang yang membuat agama itu tidak baik adalah orangnya. Bukan agamanya. Nah, kadang makanya kita sebagai orang Muslim harus menjadi orang yang mempresentasikan agama Islam itu dimanapun itu baik. Sehingga agama Islam itu baik dimanapun. Ya baik di dunia nyata ataupun di dunia di sosial media. Artinya seperti dimanapun kita harus bisa mempresentasikan bahwa agama Islam itu baik. Kalau kaitan dengan agama kemudian kebudayaan, seni budaya itu gimana Ustaz? Kan sekarang juga gara-gara ada budaya barat masuk ke sini, budaya timur masuk ke sini, sehingga terkadang nilai agama itu kan jadi bermacam-macam itu. Ya, pada dasarnya agama itu tidak bertentangan dengan kebudayaan. Agama itu berjalan lurus dengan kebudayaan, dengan seni dan lain sebagainya. Nah, memang ada budaya-budaya yang secara value itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kepantasan misalnya, nilai-nilai kesopanan. Dan itu kalau kita tarik lagi, itu sebenarnya adalah budaya atau perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang muncul baru. Ya, misal contoh kalau kita melihat cara berpakaiannya orang Barat sekarang. Kita lihat tahun 1500, 1200, bagaimana orang Barat berpakaian? Artinya kan sama-sama menutup aurat ya. Menutup kan. Nah, contoh seperti itu. Nah, karena ada hal-hal baru tadi, terus kemudian mereka semakin berkurang. Artinya itu aslinya bukan kebudayaan mereka, tapi kebudayaan baru yang muncul. Ya. Nah, Ustadz, Mas Aldi, ini karena waktu ini mungkin dibatasi ya.
ada closing statement tentang ngopi malam ini, bagaimana kita bisa mencapai kebenaran secara hakiki, monggo Ustaz. Ya, teman-teman dimanapun berada, kita tentunya sebagai orang awam, orang yang melihat perkembangan informasi yang ada di depan mata kita, tentunya sangat kebingungan. Oleh karena itu, tentunya kita yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu mengomentari atau masuk ke dalam hal-hal yang tidak kita pahami. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Maka berhenti ketika kita tidak paham dalam hal tersebut. Dan kita harus menahan, dan tentunya ketika kita sudah mengetahui bahwa kita ada hal-hal yang kita tidak bisa masuk, kita harus berbenah diri dan selalu belajar dan selalu memperbaiki diri kita agar kita juga termasuk orang-orang yang bisa memberi dampak kebaikan dalam hal apapun dan kepada siapapun. Oke, Seperti matur suwun itu. Ustaz sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, Cukup Mas. cukup ya. Nah, Ada quote mungkin atau ada kata-kata? dan nanti di Instagram saya aja. Oke. Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.